Kalau dalam kondisi seperti ini, kita masukkan gigi langsung, mau nggak dia? Ini. Pas netral, Pak. Ya, ini lihat. Ini netral, saya langsung taruh ke D tanpa saya injak rem. Jadi begini dia nih. Dia di mode 6 percepatan tapi posisi netral. Nah, ini posisi yang salah. Ya. Jadi harus kembalikan ke netral lagi, ya. Cara mengaktifkannya, injak remnya baru masukin ke D. Nah, dia terhubung dia. 6, sekarang posisinya 2. Ya. Nah, ini dia transmisinya beda kayak transmisi yang kayak di SKT 80, ya. Dia pasti kalau dia selalu dari 1. Kalau ini enggak. Dia kalau dia misalnya posisinya ini torsinya cukup untuk di gigi 2, dia awal start di gigi 2. Otomatis itu berarti. Ya, kecuali kita langsung di L. Nah, ini pilihannya 1, ya, mulai dari 1. Baru dia pindahkan ke D. Jadi kalau misalnya awal medan-medannya agak berat, masuk aja di L dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau servis atau ada teman-teman yang operator kurang paham, ya seperti itu kita ngajarkan. Kalau bermuatan, awali aja mulu dengan L. Dia selalu Jadi 1. mundur dulu, Pak. Hah? L Nggak itu usah. L itu kan paling low dia. Oh, paling iya, low. iya. Jadi kalau kita kosongan bisa kita langsung dari D. Oh iya. D itu starting dari gigi 2 ke 6. Jadi di Allison tuh ada karakternya, kalau misalnya muatan tuh harus di L dulu, dipentokkan dulu ke belakang gini, nah baru jalan. Setelah itu tinggal geser ke D. 6 ke 1 gitu. Ya. Kalau kita mau netral gini harus ditekan dulu. Nggak bisa langsung dia. Nah, ini ngelock dia semuanya. Semua posisi dia ngelock. Di posisi ini juga dia ngelock. Posisi D dia ngelock. Dia bisa dorong, netral juga dia ngelock. Reverse juga dia ngelock. Buat safety ya. Ya, buat safety. Jadi harus diaktifkan dengan ya, neutral lever ini. Oke, posisi di netral. Jadi ini beda pemeriksaannya kayak di SKT. SKT itu di layarnya di sini bisa kita ngecek untuk level Olinya. oli. Kalau ini nggak bisa di sini, ya, nggak ada tombol untuk aktivatornya. Oke. Kalau manualnya, Pak? Manualnya harus di D. Ya, maksudnya. Jadi contoh kita awalan gini kan, awalan bermuatan, kita tarik ke L dulu, ya, ke jalan kita dorong ke D. Setelah di D dia pindah ke gigi 2 kan. Iya, Pak. Kita mau manual, kita tinggal geser ke pusat. Nah, bisa ditambahkan ke depan. Oh, sebenarnya maksudnya ke sana, Pak ya? Plug Ya. gitu dong, Pak. Oh, Depan nambah, belakang kurangi dia. kurangi. Ya. Tapi apabila kita misalnya di gigi 4 nih, paling tinggi, ya, atau di 5, tiba-tiba jalannya langsung melambat kan, kita ngerem melambat, dia akan kembali ke posisi kedua, ya. Kalau misalnya dia mulai agak berat-berat juga, nanti dia akan kembali ke 1. Ya otomatis karena itu karena safety mode safety. Tapi kita harus cepat-cepat juga kembalikan ke posisi manual, ke posisi L. Nah, biar lebih safe, dia nggak lompat-lompat, gitu ya. Seperti itu. Di posisi parkir di posisi netral. Oke. Nah, baru di sini ada layarnya, lumayan besar ya. Iya. Kalau mau nonton juga kepicek mata ini. Oke. Nah, kita coba mau lihat bukunya. Kasih file. Oke, kita lihat ini udah nggak ada di sini. Terus saya download. Nggak ada di sini. Oh, sudah nggak ada. Berarti dia terhubung ke sini langsung dia. Nih, ke My Sunny langsung dia. Nah, ini di scan ya. Ini untuk Sunny Global dan lain-lain untuk pelayanannya.
Oh, bisa juga ya? Dulu masih ada bukunya, sekarang udah nggak ada lagi. Biasanya ada bukunya gitu. Ini ada di mana apa Pak? Yang bawah sendiri? Ini yang bawah sendiri apa itu? Oh, Jadi kita cari misalnya contoh control panel. Terus ini control panel device berarti 410. Harusnya dia kalau yang model lama dia ada menunya di sini, cok. Ada halamannya. Kita klik langsung dia muncul. Nah kalau ini memang harus satu-satu melihat. Tuh ini bacanya. Kita lihat yang control panel ya. Ini panel-panel yang ini brake spray switch. Yang push press the lower part of the switch to enable brake spray function. Press the upper part. Nah ini brake spray, tahu nggak spray ya? Ya. Di spray ini kalau kita turunan gunung panjang ini nggak kosong. Dia langsung nyembur. Kalau dia aktif, dia basah udah di belakang. Nah ini kalau di Cina itu kan turunan gunungnya panjang tuh, tambangnya udah dalam. Dia itu pakai tabung lagi besar, isinya air. Jadi dia nyiram ke brake. Nah, brake spray switch. Biar Dia lebih temperaturnya lebih dingin. Ini Pak ya. Diaktifkan dia Pak. Ini berarti ada juga Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada tabungnya di atas berarti ada. Cuma di Cina aja waktu saya ketemu. Oke, nah ini ada semua ya. Kalau misalnya bingung, ada lihat di sini aja. Nah, ini penggunaannya. Oke, semua ada di sini. Ya, ini ada unsur tabungnya, tabung spraynya. Ya, ini kan nggak ada tabungnya kan? Ada tabung besar. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi di sini ada bukunya tinggal lihat di sini aja langsung. Ada maintenance, ini kontrol. Ini yang layar di depan sini. Oh sorry, ini yang ini layar ini. Beda ya tampilan sekarang. Musik ya? Bahaya. Lagunya Cina cuy, jangan. Oke lah. Kalau kita mau manggil ada kerusakan, kita panggilin barcode, baru akan terhubung ke kontak center. Oke, ada. Oke, yang ini parking brake, aktifkannya injak dulu remnya, baru ini lepas gini buat yang rem. Kalau ini untuk ngedam, ya, ini posisinya harusnya di tengah sini, ya. Ini untuk up, ini untuk down. Nah, dan ini dia nggak ini harus diaktifkan PTO, dia langsung ini. Kok di lock ini? Sudah kok. Nanti kita cek tahu di lock dia. Nah ini untuk ngedam, jadi ngedam tuh nggak perlu pakai tombol-tombol lain-lain lagi. Tinggal kalau ini tinggal dinaikkan, baru diturunkan. Dia nggak perlu lagi tombol-tombol lain. Dia langsung naik. Udah. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, baru ini klakson tuh ada dua. Ini klakson yang gede, klakson yang kecil. Lampu samping.
lampu samping, belakang juga, tergantung dia dipasangnya di mana. Ini lampu untuk fog lamp di depan, kecil 2 itu. Ini untuk lampu samping, lampu tayar biasanya kanan kiri. Ada ini, kita lihat. Nah ini untuk interaxle differential lock untuk menghubungkan gardan yang middle sama yang rear. Jadi kalau misalnya terjadi slip, kita gunakan ini. Oh kayak 4WD gitu Ya, Pak. 4WD. Ya, cuman ini hanya menghubungkan gardan middle sama rear. Itu sama- Jadi prinsip gardan kan mana yang ringan dia berputar kan. Hmm. Nah seperti itulah. Jadi nggak bergerak 4-4-nya. Kalau 4-4-nya itu namanya interwheel. Kalau ini interaxle. Tinggal aktifkan gini yang nanti. ringan gitu Pak ya. Ya. Nah nanti munculnya seperti ini. Oh. Interaxle. Di Sunny itu semua indikator, semua peringatan itu dia pakai suara. Dia overspeed juga dia pakai suara. RPM misalnya lebih daripada 2400 gitu kan, dia akan pakai suara juga. Oke, RPM sampai 2500 dia muncul juga suara. Oke, kita matikan baru. Ini untuk exhaust brake, engine. Kalau ini yang untuk retardant. Ini exhaust brake, ini retardant. Ya. Jadi ini pengereman untuk menggunakan transmisi yang ada di sini. Jadi ngaktifkannya. Baru kita bisa gunakan retarder ini berfungsi. Kalau yang ini exhaust brake. Jadi kalau kita menggunakan exhaust brake ini, dia nunggu pedal gas dilepas. Mungkin kita gas, kalau dia lepas dia harus aktif. Ya, kalau digas dia nonaktif, kalau dilepas gasnya dia aktif. Ya. Nah, kalau dimatikan, ini nggak ngaruh sekali. Ya kan? Nah, jadi dengan aktifkan ini, kita lepas pedal gas, itu dia langsung aktif otomatis. Kalau dibarengkan dengan ini bisa juga. Ini dibarengkan. Ini bisa, tapi dia mengaktifkannya di sini. Ya, tambahannya di sini. Nanti ada warna hijau dan warna kuning. Jadi nolkan dulu. Diaktifkan 4. Nyala nih. Nah, ini harusnya dia sambil jalan sih. Sambil jalan baru Kereta bisa. dulu itu Pak ya. Iya, ini ada tabelnya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kembalikan lagi. Kalau ini untuk engine check ini kalau dia ada failure, ya, ini harusnya terhubung ke diagnostic tools. Ke diagnostic toolsnya tinggal shortcut ini aja, langsung muncul dia. Di mana Pak Engine munculnya? failure. Hah? Ini di mana munculnya? Ini OBD-nya nanti ada alat ditusuk. Pakai laptop lagi? Ya. Komputer ya? Oh. Dia tinggal colok, ya dicolok, teklek, dia langsung Suruh detect ya. Oh, berarti masih pakai laptop ini ya, belum Iya. bisa ada di sini Pak ya? enggak connect ke sini. Baru yang ini untuk spray tadi itu, untuk rotary. Baru yang ini untuk emergency. Nah, emergency brake itu fungsinya seperti ini. Nah, kita matikan dulu. Kita matikan. Nah ini kan keras dia. Nah keras kan? Konsistensi steering Pak. Ya, steering. Lalu kita on kan dulu. Baru kita aktifkan ini. Oke. Berapa lama digunakan emergency steering ini? Ya, selagi dia baterainya kuat itu bisa digunakan, katanya orang Cina. Tanyakan dulu biar tidak panas. Itu yang pakai akumulator ya, Pak? Hah? Dia Yang pakai pakai akumulator. motor itu juga. Oh. Dia pakai motor dia. Kalau yang kayak gitu pakai motor. Kalau akumulator dia bunyinya enggak kayak gitu. Oh. Kalau akumulator dia bunyinya kalau tadi suara motor tadi. Yang sama juga yang di situ. Yang sini, yang yang untuk biru, redam Pak. juga itu sama. Iya. Nah, jadi dia ada dua sirkuit dia. Nanti kalau misalnya kalian ngecek untuk emergency steeringnya itu harus 2 orang. Ya, pertama ngecek pada saat dia 1 orang di bawah, kita aktifkan. Nah, dia itu biasanya kayak ada bau-bau kebakar gitu. Nah, berarti pernah dilakukan digunakan itu terlalu lama. Dia kan akan pengaruh nanti ke depannya pada saat dibutuhkan.
tiba-tiba sudah hangus, lama-lama kita putar-putar ini kok berat betul walaupun ini sudah digunakan. Nah itu pernah digunakan terlalu berlebihan. Itu salah satu pengecekan yang untuk yang di motor, karena motor kan pasti ada timbul heat panas. Nah itu makanya nggak boleh lama-lama. Dulu tuh kesalahannya di orang Cina bilang pakai aja sampai baterainya habis. Belum ini motor loh motor loh ini kalau dipakai terus-terusan itu hangus semua, kebakar kan, bebannya tinggi. Oke, jadi itu yang ada di indikator. Nah baru yang di depannya ini, ada depannya ini untuk RPM ya. Nah ini untuk RPM-nya, untuk digitalnya ini yang manualnya. Lihat dari sini. Ini kan 900 kan. Nah kalau ini sini dikali 100, 1000. Ini 8. Kita coba 1000 ya. Nah ini 1000. Oke. Baru ini untuk volt. Dia 20, 4 volt. Nah sekarang 27. Berarti pengisiannya bagus. Ya baru ini untuk oil pressure ya. Oil pressure itu tidak boleh kurang dari 0,8. Kalau 0,8 itu udah kecil banget bannya. Oke, ini posisi netral, ini posisi tanggal. Baru ini HM, ini fuel ya, ini front brake ya. Ini brake untuk pengereman depan, ini untuk brake pengereman belakang. Sama itu tekanannya Pak ya? Ya, ini kadang-kadang bisa beda. Minimal berapa itu Pak? Ini di 8,5 sampai dengan 12. Nah, karena sudah 14 itu dia ngerilis. Nah, biasanya di 8 itu dia sudah mulai merah. Naik lagi. Warnanya merah. Ya, kalau 6 itu udah bunyi alarm. Ini 9,2 masih bagus. Baru ini temperatur 101,05 sudah termasuk overheat. Jadi temperatur kerjanya 80 sampai 90. Oke. Baru ini trip. Ini bisa dihapus. Kalau ini enggak. Ini odometernya sampai 17 km aja kan. Gimana cara ngatur tripnya ini bisa dihilangkan lewat ini. Masukkan oke. Ini let's clear. Kita geser. Let's clear, udah itu, kita oke. Nah, ini tadi angka tadi kan? Iya. Kita hapus. Sekali lagi kita tekan oke-nya, sudah hapus, dan 00 kita kembali lagi. 0. Oke. Ya, tapi itu nggak perlu lah kita ini. Baru ini untuk kecepatan, nanti ada yang digital juga, yang analog, ini analog, yang digital. Nah, yang penting buat kita tuh mekanik ini aja. Kita masuk ke menunya. Masuk ke menu tuh oke. Ini ada parameter set. Parameter set ini settingan dari pabrik. Kita kalau masuk situ di password nggak bisa masuk. Kecuali kita ada passwordnya, kita bisa merubah parameter. Kecepatan ini kan bisa di lock. Ada kecepatan bisa. Baru ke bawahnya ini ke bawahnya ini mileage parameter. Mileage parameter juga sama. Dia nggak bisa kita rubah karena dia di setting dari pabriknya. Baru mileage clear yang tadi untuk menghapus kilometer. Baru export setting juga ini. Nah ini ada password. Bisa juga kalau kita mau export data baru masuk situ. Nah yang bisa kita lihat adalah vehicle fault. Nah vehicle fault itu ada di engine, ada yang current fault yang terjadi, sama yang gearbox current fault. Ya kita tinggal cek mana yang kebutuhannya kita. Misalnya ada kerusakan di engine, kita masuk ke engine. Nanti akan muncul SN-nya, SPNF-nya akan muncul, dan OC-nya akan muncul. Ya, nanti akan ada muncul, kalian tinggal cari di shop manualnya. Errornya itu Pak ya? Ya, errornya. Oke, baru di current fault kita cek. Nah, apa aja yang sering terjadi di periode ini? History. Ya, history. Baru current gearbox ini kadang-kadang nggak terhubung nih, cuma nggak tahu yang sekarang udah terhubung. Ini sama nih, sama kayak mesin tadi nih. Ini engine, ini gearbox kan. Nah, jadi ini kalau transmisinya nih Pak? Gearbox transmisinya itu? Ya, ini gearbox transmisi. Nah engine kan bukan dari Sany, Iya. gearbox juga bukan dari Sany. Nah saya belum tahu nih apakah sekarang udah connect belum. Oke, selanjutnya pin status ini di sensor ada sensor
Scan 1H. Nanti kita coba lihat di manualnya. Ada speed sensor. Ini rating. Kita lihat nanti ada yang berkedip-kedip. Ini enggak boleh. Nah, ini contoh saya mengaktifkan indikator turning light. Nah, berarti dia aktif. Ya. Kalau dia nggak aktif kayak ini ABS. Ya, ABS dia berarti not available, yang nggak menggunakan ABS indikator. Speed sensor, ya speed sensor nanti kalau ada kerusakan kalian coba cek aja dia akan kedip-kedip. Kalau Ya. kalau misal kedip-kedip berarti bagus, Pak. Kalau kedip-kedip seperti ini, Ya. dia itu perlu pemeriksaan. Kalau ini kan aktif. Nah, kalau dia mati begini berarti aman. Jadi kalau dia muncul kedip-kedip itu berarti dia aktif. Jadi menunjukkan bahwa dia lagi butuh apa ya? Kalau Peringatan. resignal kan dia aktif menunjukkan peringatan. Nah, kalau ini dia akan aktif, dia akan kedip-kedip kalau ada masalah. Kalau ada masalah berarti kedip-kedip itu, Pak, ya. Kayak touch sensor SI, alarm output, coba kita reverse. Kita cari. Enggak koneksi, enggak ada di sini. Enggak ada. Coba kita perhatikan baik-baik. PTO light, axle differential lock. Coba axle differential lock. Axle differential lock. Tuh, kan? Nyala dia kan? Kalau nyala Berarti menandakan dia kalau komponen yang kita mau gunakan aktif, dia menyala. Tapi kalau misalnya kita ya contoh lah sensor tadi, kalau dia aktif berarti dia bermasalah. kalau gitu. sensor berarti bermasalah, Pak. Bermasalah. Iya. Kalau yang signal-signal kayak tadi itu dia aman. Ini kan dia aktif kan, aktif. Kecuali dia kedip-kedip. Kalau kedip-kedip itu tandanya ini aktif, atau kalau yang problem itu dia bermasalah. Simple gitu. Ini baru parameter query. Parameter query ini kita mau ngecek semua seluruhan lampu ini. Ya, tandanya gimana? Caranya kita masuk. Ini parameter semua indikatornya. Jadi oil pressure ini tadi saya bilang 0,08 ya. Iya. Ya, Pak. Sudah di setting 0,08. Kalau 0,08 dia tembus ke bawah, maka dia akan menyala lampu indikatornya. Baru ini speednya sudah di setting 40 km per jam. Batas maksimal Iya, kecepatannya. batas kecepatan sudah di parameter query. Buzzing time-nya ini untuk peringatan bunyi solar alarm itu 10 detik. Lamp check-nya 5 detik. Nanti kita coba lamp check-nya. Ini backlight-nya di pencahayaan kedua. Baru air radiator sudah disetting 100 derajat Celcius. Lebih daripada itu akan keluar muncul alarm. Nah, RPM juga begitu, sudah disetting 2350 itu akan keluar alarm. Ya. Nah, kita akan lakukan lamp check. Ada dikasih waktu sini 5 detik. Kalau itu, Pak, yang fuel level itu yang 190 ohm itu apanya itu, Pak? Mana? Pucuk kiri atas itu, Pak. Ini Iya. untuk fuel. Iya, itu fuel level Ini- itu kan 190 ohm itu apa itu? Iya, ini hambatan yang ada di fuel itu kan pakai resistor ya. Resistor. Oh. Nah, dia hambatan di situ. Nah, ini saya belum pernah ketemu nih di manual, belum pembacaannya belum ngerti. Rata-rata di SKT juga sama ini. Cuman ini kadang-kadang nggak terkoneksi. Nah, kayak pulse juga ini. Nah, itu Ya. pulse itu apa itu? Ya, ini pulse juga nggak terkoneksi nih. Jadi kita lakukan apapun dia nggak berubah. Nanti coba saya cari koneksinya kemana. Makanya saya nggak sebutkan tadi ini karena nggak terkoneksi. Nah, kalau lamp check ini 5 detik, kalau saya tekan sekali lagi oke. Nah, 4, 3, 2, 1. Kita bisa ngecek keseluruhan posisi bohlam. Karena kan penting bohlam ini kalau dia mati kan Ya, Pak. ini nyala sebenarnya. Tuh, kalau kalian mau lihat nanti posisi bohlamnya ini apa aja, lihat di buku di sini. Ya, nanti ada kontrol panel tadi.
control panel. Ini berapa tadi? 4 berapa ya? 4 tadi. Control panel. Control device. Nah, ini instrumen panel control device 411. Ini kan halaman 3 411. Ya. Manual itu ya. Iya, saya ada Yang buat searchnya. Ini kan searchnya ini kan yang terus berarti kan? Ya. ini sudah saya ini 411 juga dari 4 411. Jadi saya ini oke. Searching. Tadi sebentar shoot gitu aja nih. Ini lama nih. Kadang-kadang habis ini. Teks Teknik. iya, tidak teks tidak ditemukan. Apa ini ya? Apa namanya? 4.11 kali ini. Ya, nah, ini kayak lebih gampang kita cari gini. Nah, ini kan sudah mulai 4.11. 3 4.11 5 7. Nah, 4.11 ya kan. Kemudian control panel. Oh, ini hebat kayaknya. Ini hebat ini. Parameter query oke, kita tekan sekali lagi ini akan muncul semua indikator. Nah, ini bisa kita cek semuanya. Ya, kita cek semua ada yang mati nggak, kalau ada yang Oh, mati. bisa digeser-geser itu, Pak. Untuk pemilihannya itu, ngeceknya. Yang mana? Nggak bisa ini. Enggak bisa, berarti cuma lem cek aja yang bisa. Ya, ini. lem cek aja bisa. Oke, nah, cuma itu aja. Sama time set ini bisa kita setting. Ini bisa kita setting. Tapi kalau setting itu kalian harus sudah selesai setting, ininya harus ke hijau. Nah, seperti ini baru kesimpan. Kalau nggak ada hijaunya nggak bakal kesimpan. Oke, tire management. Nah, ini untuk ada tekanan, cuma ini nggak bisa connect ya. Belum terkonek. Udah terkonek ada tekanannya nih berapa bar, depan belakang berapa bar. Kita dulu. Langsung ke detect ya, Pak ya? Iya, ini enggak. Berarti ada sensornya juga.